Olahan bihun ini bisa menghasilkan kue yang sangat enak banget. Jadi kue ini bisa awet sampai hampir 1 bulan ya teman-teman. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 3 bungkus bihun beras. Ini total beratnya kisaran 200 gram. Sebaiknya menggunakan bihun beras ya teman-teman, jadi tidak dianjurkan menggunakan bihun jagung. Karena biasanya tekstur bihun jagung lebih keras dan juga lebih padat, jadi nanti agak sulit saat kita mengolahnya. Untuk merek bihun berasnya bebas ya, jadi tidak harus menggunakan merek yang seperti ini. Langkah selanjutnya, bihun berasnya ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Karena dalam 3 bungkus tadi ini beratnya kisaran 200 gram, jadi ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Ini masing-masing beratnya kisaran 100 gram. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wajan atau pan, kemudian kita masukkan 85 gram gula pasir. Tambahkan dengan secukupnya vanila. Penggunaan vanila bisa di skip jika tidak suka. Kemudian ini kita masukkan 85 ml air. Lanjut bisa kita masukkan secukupnya pewarna makanan, ini saya pakai warna hijau. Kita nyalakan api kompornya, kemudian ini kita masak sampai berbuih atau sampai agak mengental. Setelah sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 1 loyang bihun yang sudah kita sisihkan tadi. Ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk. Jadi ini nanti kita masak sampai airnya ini menyusut. Setelah airnya sudah menyusut seperti ini, kemudian ini bihunnya bisa kita angkat. Jadi bihunnya tadi bisa kita pindahkan ke loyang seperti ini. Selagi bihunnya masih benar-benar panas, ini bisa kita gunting atau dipisah-pisahkan seperti ini. Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita masukkan gula, air, dan juga vanila. Kita masukkan juga secukupnya pewarna makanan. Jadi sama seperti yang pertama tadi, ini kita masak sampai mendidih. Kemudian bisa kita masukkan bihun di loyang yang kedua tadi ya teman-teman. Ini kita masak seperti yang adonan pertama tadi, kita masak sampai mengering. Setelah airnya sudah agak menyusut seperti ini, bihunnya langsung bisa kita angkat. Selagi masih benar-benar panas, bihunnya ini bisa kita pisah-pisahkan atau digunting-gunting. Jadi tujuannya supaya bihunnya nanti lebih mudah saat kita menggorengnya ya teman-teman, jika ukurannya lebih kecil. Nah ini bihunnya saya bikin 2 warna, jika kalian mau lebih praktis bisa bikin 1 warna saja. Kemudian bihunnya ini sudah siap untuk kita goreng. Untuk menggoreng bihun ini harus menggunakan minyak yang benar-benar panas. Jadi bisa kita tes seperti ini ya teman-teman, jika tidak langsung mengembang tandanya ini minyaknya belum panas. Jadi usahakan menggunakan minyak yang benar-benar panas dan ini digorengnya menggunakan api kecil ya. Bisa kita cek kembali, jika langsung mengembang seperti ini tandanya ini minyaknya sudah bisa kita gunakan. Untuk menggoreng bihunnya sedikit-sedikit aja ya, jadi supaya kuenya tidak terlalu besar ukurannya. Nah setelah bihunnya sudah mengembang seperti ini, langsung bisa kita angkat ya teman-teman, supaya kue bihunnya tidak gosong. Lanjut ini langsung bisa kita angkat dan ditiriskan. Selagi bihun masih panas, ini harus segera dicetak. Untuk cetakannya saya menggunakan cup seperti ini, kemudian bihunnya langsung bisa kita masukkan ke dalam cup. Lalu ini langsung bisa kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini kita lakukan agak cepat, jadi supaya bihunnya ini tidak keburu mengeras. Jika dirasa sudah padat, kemudian ini kuenya bisa kita keluarkan dari cup pudingnya. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi selain menggunakan cup puding, kalian juga boleh menggunakan gelas plastik. Ini sudah saya siapkan minyak panas ya teman-teman, kita masukkan secukupnya bihun. Lalu setelah sudah mengembang seperti ini langsung bisa kita angkat. Untuk apinya langsung bisa kita kecilkan ya. Ini
ini kita tiriskan sebentar, setelah dirasa minyaknya sudah turun langsung bisa kita cetak. Supaya lebih mudah, sebaiknya untuk cetakannya menggunakan gelas plastik yang ukurannya agak besar. Jadi sama seperti yang pertama tadi, ini kita tekan-tekan sampai kuenya padat. Setelah itu bisa kita keluarkan dari cupnya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini semuanya sudah selesai saya goreng. Jika mau hasilnya lebih banyak, untuk ukurannya bisa diperkecil. Oh iya, jika mau bikin banyak, untuk resepnya tadi tinggal dikalikan saja. Nah, jika mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik seperti ini. Usahakan ini kuenya dibungkus secara rapat ya teman-teman, supaya kuenya tidak melempem dan tetap renyah. Jadi kue ini bisa dijual satuan seperti ini. Bisa juga untuk dijadikan isian toples saat lebaran nanti. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, manisnya pas dan juga sangat renyah. Kue ini harus disimpan ke dalam wadah kedap udara seperti ini ya, supaya lebih awet. Kue bihun madu ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide bisnis saat lebaran nanti. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.